Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita Waalaikumsalam semua. warahmatullahi. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat, Menteri Agama Republik Indonesia, Bapak Profesor Dr. Kiai Haji Nasaruddin Umar, Master of Art. Yang kami hormati, Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Republik Indonesia, Bapak Profesor Dr. Haji Amin Suyitno, Magister Agama. Yang kami hormati, Direktur Guru dan Tenaga Kependidikan Madrasah pada Direktorat Jenderal Pendidikan Islam, Kementerian Agama Republik Indonesia, Bapak Dr. Haji Faisal Musad, Sarjana Pendidikan, Magister Pendidikan. Yang kami hormati, Dekan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Negeri Jakarta, Bapak Dr. Hadinas B., Sarjana Pendidikan, Magister Sains. Yang kami hormati, Koordinator Program Studi Sarjana Pendidikan Biologi, FMIPA Universitas Negeri Jakarta, Bapak Ade Suryanda, Sarjana Pendidikan, Magister Sains. Yang kami hormati, narasumber kita pada hari ini, Ibu Daniar Setiorini, Sarjana Pendidikan, Magister Pendidikan. Dan yang kami hormati pula, Bapak, Ibu, serta seluruh peserta webinar nasional pendalaman biologi 2026 seri 3 yang berbahagia. Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas rahmat, karunia, dan anugerahnya, kita masih diberikan kesempatan untuk berkumpul secara virtual pada siang hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Untuk membuka suasana pada siang hari ini, izinkan saya menyampaikan sebuah pantun. Bisa dijawab dengan kata cakep ya Bapak Ibu. Burung cendrawasih hinggap di dahan, Cakep. terbang tinggi ke atas awan. Selamat datang di webinar pendalaman. Mari perbarui ilmu dan wawasan. Bapak Ibu peserta webinar yang berbahagia, perkenalkan saya Erna Kristiana Dewi yang pada kesempatan ini akan membersamai jalannya webinar pada siang hari ini. Sekali lagi, dengan penuh rasa hormat kami menyambut Bapak dan Ibu dalam webinar nasional pendalaman biologi 2026 seri 3 yang diselenggarakan oleh Program Studi Pendidikan Biologi FMIPA Universitas Negeri Jakarta bekerja sama dengan Forum Komunikasi Guru Biologi Madrasah Aliyah Nasional. Bapak Ibu peserta webinar yang kami hormati, sebelum kita memulai rangkaian acara pada webinar hari ini, berikut kami sampaikan susunan acara yang akan kita lalui bersama. Acara pertama adalah pembukaan dan penyampaian tata tertib webinar. Acara selanjutnya adalah penyampaian materi dengan judul Mobile Augmented Reality berbasis sistem Android pada materi sistem pernapasan oleh narasumber kita, Ibu Daniar Setiorini, Sarjana Pendidikan, Magister Pendidikan. Acara ketiga yaitu sesi diskusi sekaligus tanya-jawab yang dilanjutkan dengan penyerahan e-sertifikat kepada narasumber. Dan acara terakhir yaitu penutup. Bapak Ibu yang berbahagia, untuk membuka webinar pada siang hari ini, marilah kita bersama-sama membuka acara dengan membacakan lafal basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Semoga seluruh rangkaian kegiatan yang kita ikuti pada siang hari ini diberi kelancaran dan tentunya keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik Bapak Ibu, izinkan saya membacakan tata tertib webinar nasional pada siang hari ini. Selama acara webinar berlangsung, Bapak Ibu dimohon untuk menonaktifkan mikrofon dan kamera, tidak menggunakan fitur chat untuk salam sapa, dan tidak melakukan share screen.
Bapak Ibu peserta webinar wajib mengisi daftar hadir. Link daftar hadir akan dibagikan setelah sesi pemaparan materi. Link daftar hadir akan ditutup setelah acara selesai. Pertanyaan hanya dapat diajukan melalui fitur chat Zoom Meet dengan format nama, spasi, nama sekolah atau afiliasi, spasi, pertanyaan. Kami ulang Bapak Ibu, untuk pertanyaan hanya dapat diajukan melalui fitur chat Zoom Meet dengan format nama, spasi, nama sekolah atau afiliasi, spasi, pertanyaan. E-sertifikat akan dikirimkan ke email peserta dan materi akan di-share melalui grup WhatsApp webinar. Bapak Ibu peserta webinar nasional yang berbahagia, sekarang kita akan memasuki sesi utama yang kita nanti-nantikan. Inilah webinar nasional pendalaman biologi 2026 seri 3 yang bertajuk Mobile Augmented Reality berbasis sistem Android pada materi sistem pernapasan. Pada kesempatan yang berbahagia ini, telah hadir bersama kita narasumber yang sangat kompeten di bidang pendidikan biologi, yaitu Ibu Daniar Setiorini, Sarjana Pendidikan, Magister Pendidikan. Selamat siang, Ibu Daniar. Selamat siang, Bu Erna. Salam kenal. Sebelum kita menyimak materi yang luar biasa, izinkan saya membacakan profil singkat dari narasumber hebat kita hari ini. Beliau adalah Ibu Daniar Setiorini, Sarjana Pendidikan, Magister Pendidikan. Saat ini beliau aktif mengabdi sebagai dosen sekaligus peneliti di Program Studi Pendidikan Biologi FMIPA Universitas Negeri Jakarta. Menilik latar belakang akademisinya, beliau menyelesaikan seluruh studi tinggi di Universitas Negeri Jakarta, baik program sarjana pada tahun 2013 maupun program magister pada tahun 2016 di bidang pendidikan biologi. Selain aktif mengajar, Ibu Daniar juga sangat produktif dalam dunia riset. Di sepanjang tahun 2024 ini, fokus penelitian beliau sangat konsisten dan menarik, yaitu berfokus pada pemanfaatan teknologi augmented reality bernama AR Synapse sebagai media inovasi pembelajaran biologi. Riset-riset beliau mengkaji secara mendalam bagaimana pengaruh AR Synapse ini dalam mendongkrak motivasi belajar, meningkatkan hasil belajar siswa, hingga membantu pemahaman konsep pada materi-materi yang cukup kompleks seperti sistem pernapasan manusia. Sangat luar biasa sekali ya Bapak Ibu, profil dari narasumber kita pada webinar siang hari ini, di mana nanti beliau akan berbagi ilmu dan mengupas tuntas terkait pemanfaatan teknologi augmented reality dalam pembelajaran materi sistem pernapasan. Baik Bapak Ibu peserta webinar, sekali lagi kami ingatkan kembali, tidak perlu menunggu pemaparan materi selesai, silahkan Bapak Ibu dapat mengajukan pertanyaan melalui fitur chat Zoom Meet dengan format nama, spasi, nama sekolah atau afiliasi, spasi, pertanyaan. Bapak Ibu yang berbahagia, selanjutnya kita memasuki acara yang kita tunggu-tunggu yaitu pemaparan materi. Kita sambut narasumber kita, Ibu Daniar Setiorini, Sarjana Pendidikan, Magister Pendidikan. Kepadanya disilahkan. Baik, terima kasih Bu Erna selaku moderator atas pengenalannya yang luar biasa. Suara saya cukup terdengar jelas. Jelas Ibu. Baik, ya Bapak Ibu, mungkin saya sambil share screen terlebih dahulu. Sudah terlihat ya, Bu Erna, Sudah Ibu? share screen saya. Saya lupa. Baik, Bapak Ibu, izin memulai, Bapak Ibu Panitia. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Yang saya hormati Bapak Ibu dari Forum Diskusi ya, atau MGMP dari Kemenak eh, Nasional ya, se-Indonesia. Kemudian Bapak Ibu Panitia, serta Bapak Ibu hadirin lain, peserta webinar nasional yang hadir hari ini.
Perkenalkan saya Daniar, nama lengkapnya Daniar Setiorini, seperti yang tadi sudah diperkenalkan. Saat ini saya aktif sebagai dosen di UNJ, Bapak Ibu, di program studi pendidikan biologi. Kemudian seperti tadi yang sudah disampaikan juga oleh Bu Erna sebagai moderator, saya sejak tahun 2022 sebenarnya Bapak Ibu 2022 itu mulai aktif meneliti dalam kajian media pembelajaran biologi khususnya untuk digital ya media pembelajaran digital. Salah satu yang saya kembangkan adalah AR Synapse tadi augmented reality pada sistem pernafasan di penelitian pada tahun 2022 sebenarnya namun publikasinya baru bisa publish di tahun 2024. Ya, baik Bapak Ibu. Saya untuk hari ini mungkin saya tidak banyak juga hanya sharing sedikit ya Bapak Ibu mengenai apa yang sudah saya lakukan terkait dengan penelitian, apa yang saya pahami mengenai penggunaan augmented reality dalam pembelajaran khususnya pada mata pelajaran biologi di SMA ataupun dalam pendidikan tinggi. Ya, intermezzo sedikit mungkin Bapak Ibu ada video yang bisa disimak ini untuk masuk ke dalam pembahasan kita hari ini. Mungkin Bapak Ibu eh, juga sudah familiar ya dengan media AR ini, augmented reality. Jadi kalau bisa dilihat contohnya mungkin ini salah satu video yang saya dapat dari sumber digital, sumber online visualisasikan sebuah media augmented reality dalam pembelajaran sains tadi ada contohnya rangka manusia gitu ya yang kemudian muncul dari sebuah jadi memang eh, target atau core dari sebuah augmented reality adalah menggabungkan dunia digital ya dengan dunia nyata kita sehari-hari. Jadi Bapak Ibu saat nanti scan menggunakan device ya bisa menggunakan laptop atau menggunakan handphone biasanya nanti akan muncul media objek tiga dimensi yang berupa digital tapi terlihat muncul dari benda nyata di sekitar gitu. Itu merupakan inti dari penggunaan media AR. Nah, hari ini oke, baik. Jadi hari ini mungkin saya sifatnya sharing ya Bapak Ibu, sharing terkait dengan penggunaan augmented reality sebagai media pembelajaran dalam materi sistem pernafasan khususnya karena media yang saya kembangkan sampai dengan tahun ini ya masih terkait dengan air Synapse. Baik, ya mungkin sebelum kita ke AR-nya, ke AR-nya, sedikit saja merecall ya Bapak Ibu media pembelajaran itu apa gitu ya, kemudian media digital itu sendiri eh, apa yang termasuk ke dalam media digital. Media pembelajaran, kalau secara teoritis, memang segala sesuatu yang dipakai guru untuk dapat membantu dalam pembelajaran, menyalurkan pesan, kemudian merangsang berpikir pada siswa, kemudian bisa meningkatkan minat, perasaan, ya, kemauan, atau hal lain yang berkaitan dengan pembelajaran, sehingga proses belajar itu bisa terjadi. Nah, media pembelajaran ini banyak jenisnya ya, Bapak Ibu pasti sudah paham juga apa jenis-jenisnya ada. Sebenarnya ada dua jenis ya, Bapak Ibu secara umum. Ada namanya media non proyeksi, ada media proyeksi. Media proyeksi itu artinya yang membutuhkan alat untuk memproyeksikan. Jadi biasanya memang bentuknya digital gitu, Bapak Ibu atau analog. Biasanya alatnya bisa berupa infokus atau berupa OHP ya kalau zaman kita dulu itu. Nah, ada media non proyeksi ini yang tidak butuh. Jadi biasanya yang konvensional gitu. Nah, seperti misalnya diorama gitu ya, Bapak itu atau poster dan seterusnya. Nah, di dalam yang proyeksi ada yang disebut dengan media digital ya. Nah, apa sih bedanya digital dengan analog? Karena sebenarnya dua-duanya masih pakai device ya, Bapak Ibu. Cuma bedanya kalau digital itu ada bahasa pemrograman, biasanya kita pakai bahasa basis 01.
Sehingga konten audio, video, dan visual yang ditampilkan itu sebenarnya hasil dari penerjemahan bahasa pemrograman yang masuk dan disimpan dalam sebuah device digital. Nah, itu bisa berupa apapun ya, misalnya materi perkuliahan atau pembelajaran yang dimasukkan oleh seorang tenaga pendidik untuk kebutuhan pembelajaran. Nah, sebelum masuk ke slide berikutnya, mungkin saya ingin tes tes apa namanya, Bapak Ibu sejauh ini media pembelajaran digital apa yang mungkin sudah dipakai? Mungkin bisa diketikkan di kolom komentar sambil saya melanjutkan. Saya ingin tahu saja kira-kira sudah karena kan ini satu nasional ya Bapak Ibu, jadi saya ingin tahu kalau di Kalimantan bagaimana gitu ya, di Sulawesi apakah sudah eh, sudah sampai menyediakan media pembelajaran digital sejauh apa? Boleh diketik saja Bapak Ibu mungkin di kolom komentar. Saya sambil lanjut ya untuk yang berikutnya. Ya, nah, untuk media digital sendiri itu banyak ya jenisnya Bapak Ibu. Nah, ini yang di kotak hijau saya kelompokkan berdasarkan keperluannya atau fungsinya ya. Mungkin Bapak Ibu sudah familiar dengan LMS ya, Learning Management System. Kita kalau di Indonesia basisnya adalah Moodle ya biasanya. Terus ada platform konferensi video ini juga masuk media digital, Bapak Ibu. Zoom yang kita pakai hari ini ya, atau misalnya Google Meet ya, atau Teams. Nah, itu semua juga masuk ke platform konferensi video. Kemudian ada media komunikasi dan kolaborasi. Nah, ini contohnya misalnya WhatsApp group ya, atau chatting di media sosial dan seterusnya itu masuk ke dalam media komunikasi dan media pembelajaran interaktif dan evaluasi. Nah, AR ya, AR itu sendiri masuk ke dalam media pembelajaran interaktif dan evaluasi. Jadi memang tujuannya adalah untuk merangsang siswa lebih interaktif dengan media AR salah satunya ya, atau yang lain di sini mungkin ada VR ya Bapak Ibu, atau ada mix nanti antara AR dengan VR, atau kalau yang sekarang sedang banyak atau mulai dikembangkan ada namanya hologram ya Bapak Ibu. Jadi mungkin 10 tahun ke depan nanti Bapak Ibu mengajar di satu kelas secara offline, tapi hologram Bapak Ibu muncul di kelas-kelas lain gitu. Yang itu sudah beranjak ke arah sana pengembangannya di beberapa negara sudah, yang saya tahu di Singapura itu sudah eh, mengarah ke sana Bapak Ibu. Nah, AR ini jadi sebenarnya sudah lama ya Bapak Ibu teknologinya. Hanya saja memang pemanfaatan dalam dunia pendidikan sedang eh, masih jadi topik hangat gitu ya. Banyak yang masih sedang mengembangkan AR dikombinasikan dengan VR atau misalnya sekarang banyak yang dikombinasikan dengan AI ya, Artificial Intelligence. Ya, saya sambil lihat eh, komen-komen Bapak Ibu ada PPT, video Canva, PPT, Google Meet ya, Mentimeter, baik, ada Gemini AI ya. AI itu harus dimanfaatkan ya Bapak Ibu. Nanti kita juga bisa memanfaatkan AI untuk pembuatan augmented reality. Oke, Teams ya dan seterusnya ya, banyak ternyata Bapak Ibu sudah banyak memanfaatkan ya apa produk media pembelajaran digital. Baik, selanjutnya, nah saya masih teoritis dulu ya Bapak Ibu sebelum nanti kita coba membuat AR secara sederhana. Karakteristik dari media pembelajaran itu sendiri ada 4 ya Bapak Ibu yang bisa disebut sebagai sebuah media pembelajaran. Yang pertama pasti tujuannya media ini harus dapat dilihat atau didengar. Kenapa? Seperti apa? Misalnya bisa model, bisa rekaman video, bisa PowerPoint tadi yang Bapak Ibu sudah sebutkan di kolom komentar. Itu eh, betul semua termasuk media pembelajaran karena bisa dilihat, bisa didengar gitu ya, memberikan eh, apa namanya interaksi dengan siswa. Nah, AR, VR itu masuk ke dalamnya juga. Yang kedua, eh, sebagai alat bantu pembelajaran. Jadi hanya sebagai alat bantu ya Bapak Ibu, bukan mengganti Bapak Ibu dalam mengajar. Jadi kalau misalkan nanti dikembangkan aplikasi AR pun, ya sebenarnya fungsinya hanya sebagai alat bantu pengayaan gitu ya Bapak Ibu, bukan menggantikan core pembelajarannya. Gitu.
sebagai medium perantara ya, penyampai informasi dan alat belajar. Alat belajar ini banyak, ini saya mencontohkan saja modul, rekaman, bahan ajar, dan seterusnya ya. Bapak Ibu yang memakai media pembelajaran itu juga sebenarnya juga sebagai alat belajar. Oke. Nah, ini tadi mungkin beberapa sudah saya sebutkan ya, media pembelajaran ada yang namanya media proyeksi, non-proyeksi. Kalau yang non-proyeksi biasanya kita bagi menjadi media dua dimensi, tiga dimensi ya, Bapak Ibu. Kemudian media lingkungan, nah ini mungkin media yang paling mudah dan gratis ya. Eh, Guru biologi sepertinya banyak menggunakan media lingkungan untuk menjelaskan ya, misalnya dalam keanekaragaman hayati dan seterusnya kita pakai taman di sekolah ya untuk menjadi media. Nah, media grafis, audiovisual, dan digital. Nah, untuk AR sendiri masuknya ke dalam media digital ya, Bapak Ibu. Mungkin kalau di kategori proyeksi non proyeksi masuknya ke non proyeksi karena sebenarnya tidak butuh untuk diproyeksikan ya, tapi dia masuknya ke dalam media digital. Seperti itu dan karena mengandung audiovisual jadi bisa juga masuk ke dalam kelompok audiovisual. Baik, ya ini masih teoritis tipe-tipe media digital eh tadi biasanya terdiri dari gabungan ya Bapak Ibu bisa potongan gambar, video, disertai dengan audio mungkin dan seterusnya. Kemudian biasanya mendemonstrasikan terkait sesuatu bisa proses ya dalam ilmu biologi misalnya proses fisiologi atau di bidang ilmu lain misalnya di matematika ada proses apa pembentukan misalnya kurva gitu ya, saya kurang paham juga, dan seterusnya. Kemudian biasanya kalau bentuk presentasi ya, PowerPoint itu sekarang juga bisa dijadikan media digital, Bapak Ibu. Jadi, bagaimana caranya? Di PowerPoint itu sekarang ada fitur untuk merekam ya. Jadi kalau Bapak Ibu misalnya tidak bisa masuk kelas, Bapak Ibu bisa gunakan fitur rekam rekam di PowerPoint untuk kemudian merekam Bapak Ibu seperti mengajar menggunakan PowerPoint tersebut, kemudian videonya nanti bisa diekspor dan dikirim ke siswa gitu ya melalui misalnya LMS atau eh, media komunikasi seperti YouTube, WhatsApp dan seterusnya. Jadi media PowerPoint itu masuk ke dalam media digital juga. Dan rekaman video serta audio ya ini banyak sekali apalagi untuk biologi kita banyak memanfaatkan rekaman video dan audio ya Bapak Ibu. Oke, nah ini mungkin sedikit saja mengingatkan Bapak Ibu pasti sudah paham juga ya. Kenapa sih kita harus menggunakan media yang interaktif ya? Karena kalau dari teori, kalau anak nanti misalnya kita apa namanya buat project membuat AR secara sederhana, artinya mereka mensimulasikan atau mendemonstrasikan konsep biologi ke dalam bentuk AR misalnya. Nah, itu berarti mereka kan eh, hands on ya Bapak Ibu. Jadi bukan cuma sekedar praktikum tapi membuat sesuatu. Nah, dengan learning by doing tadi, maka pemahamannya pun akan lebih optimal dibandingkan jika siswa hanya melihat saja gitu ya atau hanya mendengarkan gurunya menjelaskan dan seterusnya. Jadi filosofinya adalah teorinya Edgar Dale ini ya Bapak Ibu terkait dengan kenapa sih harus guru itu kreatif gitu ya untuk membuat siswa mengerjakan proyek yang learning by doing mungkin salah satunya dengan membuat gambar. Oke, akhirnya kita masuk ke augmented reality ya Bapak Ibu. Nah, AR atau augmented reality ini merupakan teknologi ya satu jenis teknologi yang dapat intinya adalah memberikan gambaran objek tiga dimensi secara digital pada dunia nyata. Gitu. Jadi objeknya objek digital, tapi objek digital ini bisa dilihat dalam bentuk dunia nyata. Gitu. Tadi misalnya contohnya ada buku gitu ya, kemudian ada gambar, nah gambar ini bisa di-scan, nah scan eh, hasil scan-nya itu kemudian memunculkan seperti ini. Misalnya ada kerangka aslinya dalam bentuk digital gitu ya Bapak Ibu. Nah itu adalah AR. Jadi menggabungkan dunia digital dengan dunia nyata.
Karena beda ya dengan VR ya Bapak Ibu, virtual reality. Kalau virtual reality itu dia 100% virtual. Jadi kita yang masuk ke dalam dunia digital gitu ibaratnya ya, ibarat kasarnya. Kita yang masuk ke dalam dunia virtual. Jadi nanti ada device khusus ya. Kalau AR mungkin device-nya bisa pakai handphone itu cukup. Tapi kalau VR kita butuh VR headset atau kacamata VR-nya itu ya Bapak Ibu. Nah, dengan menggunakan kacamata VR ini, kita masuk ke dalam dunia virtual. Jadi Bapak Ibu akan kemudian melihat sekelilingnya berubah gitu ya, sesuai dengan apa yang didesain di dalam media VR-nya itu. Misal didesain medianya hutan Amazon gitu ya. Nah, saat menggunakan kacamata VR itu, Bapak Ibu seperti berada di lokasi yang aslinya gitu, walaupun sebenarnya ada di ruangan biasa gitu ya. Itu VR, jadi 100% virtual. Ada mixed reality. Kalau mixed reality ini kombinasi antara digital dengan real life. Nah, ini mirip-mirip dengan AR ya, Bapak Ibu. Tapi kalau mixed reality ini mungkin kalau Bapak Ibu pernah melihat film apa namanya yang science fiction ya, misalnya Mission Impossible lah yang saya tahu gitu ya Bapak Ibu. Nah, itu kan biasanya pemeran utamanya ada pakai kacamata, terus kacamatanya itu kita bisa scrolling atau misalnya ada tulisan-tulisan di kacamatanya. Nah, itu sekarang sudah beranjak ke arah sana Bapak Ibu pengembangan teknologinya. Namanya adalah mixed reality. Jadi kita bisa eh, benar-benar melihat bayangan digital itu di dunia nyata kita gitu. Nah, ini juga pakai device bantuan ya menggunakan AR glasses atau Google Glasses ya namanya yang sekarang ini sedang dikembangkan. Yaitu AR dan perbedaannya dengan VR serta mixed reality. Nah, jadi apa karakteristik dari AR itu sendiri? Eh, yang paling pokok adalah AR itu harus mengkombinasikan antara konten virtual dengan konten nyata. Tuh, jadi pasti ada benda nyatanya yang kita pakai untuk kemudian nanti di-scan sehingga muncul si konten virtualnya atau objek tiga dimensi itu. Kemudian memiliki sistem yang interaktif ya Bapak Ibu yang dapat digunakan secara real time. Jadi memang online sistemnya pasti karena harus real time Bapak Ibu. Terakhir adalah eh, harus ya ada konten virtual yang ditambahkan ke dalam gitu karena memang kombinasi antara konten virtual dengan dunia nyata ya. Oke. Nah, ini eh, jadi AR itu bisa dibagi menjadi dua kategori utama ya Bapak Ibu. Ada yang AR berbasis marker atau penanda, ada AR yang tanpa penanda atau markerless. Maksudnya apa? Kalau yang ada marker berarti kita punya penanda ya, penanda itu marker ya. Kita punya objek nyata yang dijadikan sebagai benda untuk di-scan. Ibarat simpelnya gitu. Jadi sebagai penanda atau marker. Nah, markernya ini bisa berupa kertas, bisa berupa objek nyata, lokasi, atau gerakan manusia. Yang paling umum adalah kertas. Jadi seperti yang saya kembangkan, yang di gambar atas sebelah kiri ini, Bapak Ibu. Jadi markernya berupa seperti barcode ya, seperti barcode, sorry, seperti QR code. Nah, QR code ini bisa di print atau bisa di dalam device laptop gitu ya secara digital. Nanti kameranya diarahkan ke barcode itu, di scan, kemudian akan muncul objek tiga dimensi yang ada di atasnya ini gitu. Jadi eh, ini salah satu yang saya kembangkan itu yang marker ya Bapak Ibu yang ada penandanya. Nah, bisa di kertas atau di tempat lain boleh. Kalau yang bentuknya objek, misalnya Bapak Ibu punya apa ya, misal punya poster atau punya apa ya gampangnya, misalnya rangka manusia ya di sekolah. Nah, rangka manusia itu kita jadikan sebagai marker. Nanti pada saat siswa scan rangka manusia itu, nanti akan keluar tuh misalnya bentuk PR-nya adalah apa namanya nama-nama ya, nama-nama bagian dari tulang-tulang yang ada di rangka tersebut, misalnya seperti itu. Nah, itu objek nyata.
Nah, atau lokasi. Nah, lokasi kalau Bapak Ibu pernah tahu game Pokemon, ini sempat sempat viral di beberapa tahun yang lalu. Nah, games Pokemon ini juga pakai prinsip AR. Jadi, eh, kalau sepenglihatan saya, kalau untuk games ini, mereka menandai di maps ya Bapak Ibu, di wilayah, di lokasi tertentu untuk menampilkan si objek-objek Pokemon tersebut, sehingga pada saat nanti handphonenya digerakkan di satu lokasi akan muncul si si objek-objek Pokemonnya itu. Mereka pakai sistemnya AR berbasis lokasi penandanya. Atau bisa juga gerakan manusia. Nah, gerakan manusia ini agak sulit karena memang di live streaming ya, Bapak Ibu. Kalau anak-anaknya mungkin ada yang aktif di TikTok gitu ya, atau Bapak Ibu pernah mengamati di TikTok. Kadang kalau di TikTok itu misalnya kita memberikan lambaian tangan gitu ya. Nah, nanti keluar ada emoticon-emoticonnya. Nah, itu sebenarnya juga AR berbasis gerakan tangan manusia. Jadi marker juga ya salah satu contohnya. Nah, kalau yang markerless bagaimana? Kalau yang markerless ada dua tipenya, ada indirect augmentation. Kalau ini biasanya kita foto, Bapak Ibu, foto misalnya kita foto satu ruangan gitu ya, ruangan kelas kita. Nah, ruangan kelas ini nanti dibuat sebagai objek yang statis, dibuat gambar sketsa statis. Kemudian nanti eh, gambar ini yang dimasukkan ke dalam aplikasi untuk kemudian di gambar tersebut, sorry, di aplikasi tersebut kita build objek-objek virtual tiga dimensinya. Jadi pada saat nanti Bapak Ibu scan ruangan kelas itu, nanti akan eh, muncul objek-objek tiga dimensi tersebut. Misal kalau nanti Bapak Ibu mau mengembangkan sendiri ya di daerah masing-masing, di scan lab biologinya, kemudian lab biologinya bisa dijadikan sebagai gambar statis, dimasukkan ke dalam aplikasi Unity-nya. Nanti di Unity-nya kita bisa eh, desain, misalnya di pojok sebelah kanan mau keluar nanti objek rangka ikan misalnya gitu ya. Terus ada misalnya rangka katak atau misalnya apa gitu. Jadi lab biologinya nanti bisa full gitu dalam satu ruangan punya objek-objek lain yang bisa diamati oleh siswa. Itu masuknya ke indirect augmentation ya Bapak Ibu. Terakhir ada non-specific digital augmentation. Nah, ini eh, tidak spesifik ya Bapak Ibu. Jadi memang dibuat menggunakan kamera untuk membaca, kemudian tidak merekam lingkungannya, tapi langsung muncul saja objek virtual. Nah, ini yang sekarang mungkin banyak diadaptasi di aplikasi-aplikasi yang ramah untuk pemula. Jadi Bapak Ibu bisa buat. Mungkin kita hari ini mencoba ya Bapak Ibu mencoba membuat untuk AR-nya masuknya ke non-specific digital augmentation. Jadi memang sudah ada template-nya, nanti itu bisa muncul walaupun tanpa penanda atau eh, tanpa tadi ya, tanpa ada lingkungan yang kita foto dulu, tetap bisa di Oke, itu jenis-jenisnya ya Bapak Ibu, jenis-jenis dari augmented reality. Nah, eh, sebenarnya untuk mengembangkan sebuah teknologi AR, saya pun masih terbatas ya Bapak Ibu. Saya juga masih em, bekerja sama dengan pihak pengembang. Karena untuk mengembangkan software yang memang apa ya stabil itu ada bahasa pemrograman yang saya juga tidak paham. Jadi memang kita butuh berkolaborasi dengan orang yang pihak yang lebih paham mengenai bahasa pemrograman. Tapi Bapak Ibu tetap sebagai pengide atau kreatornya gitu. Saya ingin membuat misalnya desainnya seperti ini. Nah, itu semua kita yang buat. Hanya saja untuk pengaplikasian dalam pembuatan aplikasinya gitu ya. Nah, atau misalnya membuat objek tiga dimensinya. Nah, itu memang butuh bantuan orang yang lebih berpengalaman ya Bapak Ibu. Saya pun demikian masih menggunakan bekerja sama dengan kolaborator. Nah, prinsip pengembangan sebuah aplikasi AR itu sebenarnya sama dengan prinsip pengembangan software.
Jadi dimulai dengan tahapan komunikasi, diskusi. Di diskusi ini biasanya kita, kalau yang pernah saya lakukan, saya berdiskusi dengan tim peneliti. Kita ingin membuat seperti apa, kemudian kita desain. Setelah itu kita diskusi dengan pihak pengembang. Pihak pengembang dalam hal ini yang memang lebih skill dalam bahasa pemrograman ya, Bapak Ibu, untuk membuat seperti ini kira-kira visible atau tidak gitu ya. Kemudian kita masuk ke tahap perencanaan, baru kemudian pemodelan. Nah, di pemodelan ini biasanya nanti akan banyak diskusi gitu. Karena untuk membuat media AR itu, karena kan kita benar-benar ingin memunculkan objek tiga dimensi yang sama dengan aslinya ya, Bapak Ibu. Jadi sangat detail. Terutama misalnya yang pernah saya alami, eh, ingin membuat paru-paru. Nah, paru-paru itu teksturnya bagaimana gitu, warnanya seperti apa. Nah, itu kalau tidak diskusi ya antara si kreator saya dengan yang membantu membuat membuat secara profesional itu nggak akan bisa terbentuk juga. Jadi memang sebenarnya kreatornya itu tetap kita, Bapak Ibu. Jadi, oh paru-paru ini warnanya seperti ini. Terus misal pink agak pink ke tidak merah ya, Bapak Ibu. Pink seperti daging teksturnya, tapi teksturnya dagingnya tapi tipis gitu ya, karena memang fungsinya sebagai pernafasan dan seterusnya. Jadi itu di proses pemodelan dan development tuh ya, pembangunan paling cepat kurang lebih 3 sampai 5 bulan Bapak Ibu untuk proses tersebut. Baru kemudian sampai di tahap distribusi ya. Distribusi ini kalau kemarin karena saya bentuknya aplikasi, saya mendistribusikan ke Play Store ya Bapak Ibu. Jadi di tahun 2022-2023 itu masih bisa diakses di Play Store. Tapi karena Play Store itu ada masa kadaluarsanya ya Bapak Ibu kalau tidak diperpanjang, dan kebetulan saya belum perpanjang sehingga sekarang sudah tidak bisa diakses di Play Store. Tapi kalau nanti Bapak Ibu mungkin mau memakai media yang saya kembangkan, boleh saja nanti saya share linknya ya untuk bisa di-download aplikasinya. Jadi kurang lebih metodenya seperti itu, Bapak Ibu, untuk pengembangan sebuah AI. Eh, yang jelas, saya pun masih bekerja sama atau berkolaborasi dengan pihak lain ya, Bapak Ibu, karena kita apalagi pengajar ya, itu memang tidak harus bisa semuanya. Kita butuh orang lain untuk bisa diajak kolaborasi, terutama karena masalah bahasa pemrograman ya, Bapak Ibu. Tapi ada yang sudah lebih mudah. Nanti kita coba saya sampaikan ke Bapak Ibu aplikasi yang mungkin bisa Bapak Ibu pakai untuk pemula ya, untuk bisa mendesain AR yang sederhana. Tuh. Nah, kita ke membuat ya Bapak Ibu, sekarang membuat AR. Kalau untuk yang profesional, Bapak Ibu, em, langkahnya seperti ini. Ini adalah 5 aplikasi yang wajib Bapak Ibu pakai untuk bisa membuat sebuah media pembelajaran AR yang profesional. Ya, yang pertama adalah Unity. Unity ini core-nya, platform utama. Jadi kalau Bapak Ibu ingin mengembangkan AR, itu pasti pakai Unity secara profesional. Platform utama di mana di sini nanti semua aset ya, semua objek tiga dimensi yang sudah dibuat akan dimasukkan. Kemudian diatur layoutnya, diatur tata letaknya, diatur apa namanya interface-nya ya, user interface-nya, logika aplikasinya. Nah, ini bagian logika aplikasi ini yang saya terbatas Bapak Ibu tidak bisa, sehingga saya butuh bantuan orang lain. Nah, ini semua dikerjakannya di Unity. Nanti kalau sudah selesai, ada platform berikutnya namanya Vuforia. Vuforia ini eh, setelah semuanya jadi di Unity, Vuforia ini perannya untuk salah satunya adalah membuat marker. Kalau memang pakai marker, jadi memang apa namanya opsional ya Bapak Ibu, boleh pakai Vuforia, boleh tidak. Nah, eh, fungsi utamanya sebagai pembuat marker gitu, kemudian biasanya dia menampilkan tampilan di dunia nyatanya seperti apa. Itu ya di Vuforia. Nah, ada aplikasi berikutnya adalah SDK atau SDK. SDK ini yang nantinya berperan untuk membuat aplikasi dalam basis Android. Itu. Jadi kalau Bapak Ibu sudah buat AR di Unity, dia nanti akan bentuknya itu dot, saya lupa ya nanti ada di sebelahnya dot
IMEK oh nggak salah ya Bapak Ibu. Nanti itu masih belum bisa dipakai. Harus dimasukkan ke dalam sebuah software namanya SDK ini ya, developer.android.com. Di dalam itu nanti Bapak Ibu akan bisa membuat sebuah aplikasi yang basisnya Android untuk bisa diakses di mobile phone atau di handphone dengan Android ya. Karena kalau iOS itu beda lagi. Bapak Ibu nanti ada aplikasi lain yang memang untuk bisa dipakai di iOS sistemnya. Sejauh ini yang paling mudah itu masih Android, Bapak Ibu. Kalau iOS memang agak sedikit challenging ya untuk membuatnya gitu. Karena beda sekali sistemnya. Nah, SDK tadi buat Android, nah ada JDK. JDK ini untuk bahasa Java ya, bahasa pemrograman Java. Bahasa Java ini nanti peranannya supaya bisa diakses bukan hanya di handphone, tapi bisa juga dibuka misalnya di tablet gitu ya, atau di laptop. Karena bahasa di laptop kan biasanya bahasa pemrogramannya basisnya Java ya, Bapak Ibu. Jadi di sini eh, proses kompilasi ya untuk membangun aplikasi Android yang dibuat menggunakan Unity dan Android Studio. Jadi ini finalisasinya di JDK. Nah, terakhir ada Blender. Blender ini sebenarnya yang awal sekali dipakai. Jadi sebelum Ibu Bapak ke Unity untuk membuat AR, biasanya kita membuat eh, ininya, asetnya. Kita menyebutnya aset ya. Objek tiga dimensi itu kita sebutnya aset. Nah, aset-aset ini kita buat dulu di Blender. Blender ini tempat untuk membuat set objek tiga dimensi atau misalnya fitur-fitur ya yang mau ada di dalam aplikasi. Nah, itu dibuatnya semuanya asetnya di dalam Blender 3D ini. Jadi biasanya ini yang paling awal dipakai, baru kemudian aset-asetnya akan masuk ke pengolahannya di Unity. Nah, kalau sudah jadi, nanti markernya akan diolah di Vuforia. Baru setelah itu, pembuatan aplikasinya supaya bisa diakses di Android masuk ke SDK dan JDK. Seperti itu ya, Bapak Ibu. Rumit, ya. Tapi karena justru itu kita eh, butuh bantuan orang lain ya, Bapak Ibu. Jadi saya pun demikian. Mungkin kalau nanti Bapak Ibu misal eh, dapat hibah gitu ya, atau misalnya dalam guru di daerah, misalnya di Jakarta atau bagaimana bisa berkomunikasi mau membuat satu aplikasi itu bisa. Karena banyak sebenarnya pengembang-pengembang di luar sana yang sudah bagus ya Bapak Ibu dengan harga terjangkau itu bisa diajak kolaborasi untuk membuat media pembelajaran yang bisa dipakai nanti oleh seluruh Indonesia. Iya. Jadi jangan takut. Nah ini eh, kalau kita menyebutnya flowchart sistem ya. Jadi tadi seperti yang sudah saya jelaskan mungkin prosesnya adalah dari membuat objek tiga dimensi di Blender gitu ya, Blender 3D, kemudian nanti objeknya akan diekspor ke dalam format .fbx ya Bapak Ibu. Jadi bukan JPG, bukan PNG, jadi bentuknya memang objek tiga dimensi di ekspor ke bentuk .fbx, kemudian nanti masuk ke dalam Unity ya Bapak Ibu. Dalam Unity nanti dibuat layoutingnya dan seterusnya. Kemudian, nah ini sebenarnya proses desain yang paling lama di Unity. Setelah itu masuk ke pembuatan marker, kemudian import markernya dalam Unity, nanti sampai pada build aplikasi tadi ya untuk bisa diakses di Android sehingga punya format .pk ya .apk. Baru kemudian nanti diinstal di handphone masing-masing sehingga nanti kamera handphone itu bisa membaca marker yang dibuat. Setelah dibaca, nanti markernya akan muncul objek tiga dimensi. Seperti itu. Oke, nah ini yang sudah saya kembangkan, masih banyak kekurangannya Bapak Ibu. Untuk AS Synapse sendiri, Augmented Reality System Pernafasan ini tujuannya adalah saya ingin siswa ataupun mahasiswa itu punya apa namanya paham ya, paham bahwa sebuah organ itu tersusun dari jaringan. Oleh karenanya, saya buat satu organ saja. Di sini ada organ pernafasan, paru-paru, beserta dengan saluran nafasnya. Kemudian kalau nanti dia diklik, misalnya bagian tulisan yang hijau ini bisa diklik Bapak Ibu, diklik atau disentuh, nanti akan muncul bagian trakeanya gitu ya, seperti
detailnya, detail dari bagian trakea. Kemudian kalau saya klik lagi, akan muncul nanti lebih detailnya lagi sampai kepada jaringan. Oh, jadi intinya trakea itu berarti tersusun dari jaringan seperti yang ada gambar di bawah. Gitu. Nah, ini objeknya muncul seperti dari kertas ya, gitu. Nah, ini R-nya tuh di situ. Jadi objeknya digital, ini bisa kita geser, bisa kita zoom out, zoom in gitu ya, sampai dengan jaringan. Kalau ASNAP yang saya kembangkan seperti itu. Nah, ini bentuk aplikasinya yang sebelah kiri ada menu-menu sederhana ya, mulai dari petunjuk penggunaan, kemudian ada materi sistem penapasannya, ada marker, eh, ya tentang pengembang dan seterusnya. Ini eh, oke. Karena saya tidak bisa simulasi, jadi saya rekam kemarin Bapak Ibu untuk penggunaan AS Synapse-nya. Kalau di taknya ada di materi sistem pernapasan, tadi menunya. Jadi kalau diklik itu nanti Bapak Ibu akan diarahkan ke kamera. Nah, kameranya ini kalau diarahkan ke marker, nah ini yang warna iya hitam, itu ada gambar paru-parunya itu adalah markernya. Nah, kalau dia diarahkan ke marker, nanti akan muncul objek tiga dimensinya tadi. Jadi muncul paru-parunya di atas laptop gitu ya. Nah, ini objek 3D virtualnya. Nah, kalau tadi saya klik trakea, nah ini saya sentuh lagi trakea. Nah, cuma kekurangannya memang kalau pakai marker agak challenging karena harus presisi eh, menyorot markernya ya Bapak Ibu supaya dia keluar ya objeknya. Sehingga memang mungkin pengembangan yang kalau mungkin saya setelah ini ya kalau ingin mengembangkan saya mengembangkan yang markerless aja karena lebih mudah. Tapi kalau markerless juga ada kekurangannya. Jadi terkadang ya itu suka muncul walaupun tidak diinginkan gitu ya. Kalau marker challengingnya itu karena harus disorot terus markernya. Nah, ini bisa diputar. Jadi kelebihan AR itu dia bisa 360 derajat Bapak Ibu. Jadi memperlihatkan benar-benar 3D objek ya gitu. Dan bisa di zoom out, zoom in. Oke, itu mungkin untuk pengenalan yang sudah saya kembangkan. Nah, untuk di Play Store sudah tidak bisa diakses, Bapak Ibu, mohon maaf. Tapi nanti kalau mau mencoba di rumah, saya bisa share nanti lewat panitia ya untuk link aplikasinya. Boleh silakan diinstal di handphone ya, Bapak Ibu, khususnya Android, karena baru bisa di Android. Nah, eh, nah ini Bapak Ibu, jadi banyak sekali aplikasi yang bisa dipakai untuk membuat augmented reality. Ada yang dari kategori sangat mudah sampai dengan menengah atau lanjut. Kalau tadi Unity Youth Tutoria memang kelasnya sudah profesional. Jadi apa tingkat kesulitannya itu memang menengah sampai menengah lanjut ya. Kalau Unity dan Korea dan Unity dengan AR Foundation. Tapi ada website-website yang bisa dipakai, diakses dengan mudah ya Bapak Ibu bisa membuat objek 3D sendiri atau membuat AR sendiri yang mungkin familiar di Bapak Ibu atau di mahasiswa itu biasanya Assembler Edu ya atau Assembler Studio. Tapi yang saya sudah pernah coba itu yang MyWeb AR. Menurut saya lebih mudah yang MyWeb AR. Kalau yang Assembler, entah kenapa saya agak sulit me- menggunakannya. Jadi saya mungkin mencontohkan yang MyWeb AR ya Bapak Ibu. Jadi untuk MyWeb AR, Bapak Ibu bisa ke website ini login.mywebar.com. Nanti akan keluar laman seperti ini. Kalau Bapak Ibu belum punya akun, biasanya akan diminta sign up terlebih dahulu, register seperti itu ya Bapak Ibu. Ini karena saya sudah ada, saya login ya, saya sign in. Kemudian memang agak lama. Nah, di sini sudah tersedia beberapa yang memang dibuat oleh kreator di sini ya AR-nya. Bapak Ibu bisa pakai.
Di laman ini nanti ada dashboard. Dashboard itu ini ya tampilan awal Bapak Ibu. Kemudian plans. Plans ini nanti kalau Bapak Ibu mau premium atau tidak gitu ya. Saya ini masih pakai free. Tapi free memang terbatas ya Bapak Ibu. Learning Center itu nanti ada semacam materi-materi ya yang bisa Bapak Ibu akses untuk pembuatan AR. Nah, ada marketplace. Marketplace ini nanti kalau Bapak Ibu sudah buat objek itu atau AR Bapak Ibu bisa dijual. Itu bisa dijual ke yang kerjasama dengan web AR ini. Nah, kalau Bapak Ibu baru pertama kali pakai nanti bisa klik create new project gitu ya. Atau kalau saya eh, di sebelah kiri ini nanti ada my project, ada multi-scene, ada domains, ada analytics, ada learn sama files ya Bapak Ibu. Nah, kalau mau membuat yang baru bisa diklik my project, nanti di sini ada create new project. Nanti Bapak Ibu akan disediakan satu lapang ruangan ya, ruangan saya menyebutnya yang nanti bisa dimasukkan objek-objek tiga dimensi. Kalau multi-scene ini dia untuk eh, multi project ya, misalnya mau kolaborasi dengan Bapak Ibu guru lain, nah ini bisa sini ya bisa multi scene. Domain sini nanti kalau Bapak Ibu sudah jadi AR-nya, nah itu bisa Bapak Ibu apa ya buat domain khusus untuk aksesnya di sini. Tapi sepertinya kalau untuk domain khusus ini harus premium ya Bapak Ibu. Eh, Analytics saya langsung saja ke sini main project ya Bapak Ibu. Nah, ini sudah saya juga masih belajar Bapak Ibu sama. Jadi ada yang sudah saya coba-coba tapi tidak tidak ini baru saya buat lagi kemarin. Ini contoh ya gini. Jadi kalau Bapak Ibu klik new project nanti akan muncul satu lapang pandang ini. Satu lapang pandang ruangan ini ya. Nah, di dalam ruangan ini nanti Bapak Ibu bisa mendesain mau membuat apa gitu. Nah, yang jadi lebih mudah karena di sini menyediakan objek 3D. Ada objek-objek tiga dimensi models yang Bapak Ibu bisa pakai. Menurut saya cukup banyak di sini variasinya untuk biologi mungkin banyak yang banyak ini di ada animals, ada nature ya. Di sini ada plants and nature. Jadi kalau mau membuat materi misalnya keanekaragaman hayati itu bisa banget karena di sini banyak gitu ya. Misal Bapak Ibu mau membuat taman gitu ya atau misalnya penjelasan terkait dengan rantai makanan itu bisa seperti itu di sini. Jadi udah materi 3D modelnya sudah ada dan ini free bisa Bapak Ibu pakai. Sebagai contoh, di sini tadinya saya kosong, tidak ada apa-apa, terus saya masukkan ini ya 3D model. Jadi saya klik tanda plusnya, kemudian sini saya coba. Nah, ini bisa juga upload ya. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu misalnya membuat 3D objeknya sudah pakai Blender gitu. Cuma agak susah mau buat pakai Unity karena belum pernah pakai. Nah, Bapak Ibu bisa masukkan 3D models yang Bapak Ibu punya dengan fitur upload di sini. Gitu atau memakai yang memang sudah disediakan di sini. Jadi saya searching misalnya elang ya di sini paru-paru. Nah, dia muncul ini ya Bapak Ibu. Nah, ini bisa langsung diklik nanti dia akan muncul di sini. Nah, objek yang muncul akan terlihat di sini ya Bapak Ibu. Yang digunakan oleh Bapak Ibu akan terlihat di sini. Nah, ini bisa Bapak Ibu atur letaknya. Dia pakainya sumbu ya, sumbu X, Y, Z. X itu untuk kanan kiri, ini senternya di sini Bapak Ibu. Jadi seperti ini, kemudian ini atas bawah ya, dan yang Z-nya yang warna biru. Nah, ini bisa jauh ke belakang atau mau agak ke depan seperti ini. Gitu. Nah, kita juga bisa mengatur pencahayaan ya. Ini contohnya misal eh, pencahayaan ini saya di mana? Bentar. Di sini ya colornya. Nah, ini colornya mau eh, seperti apa? Itu bisa kita atur ya Bapak Ibu. Mau
Pencahayaannya dari sebelah nih, dari sebelah kiri, sorry, pencahayaannya mau dari sebelah kiri, kanan, atas, bawah atau bagaimana? Nah, itu bisa diatur. Oke. Nah, Bapak Ibu juga bisa menambahkan video seperti ini, ada fitur YouTube. Jadi Bapak Ibu bisa tambahkan, tinggal masukkan saja link video YouTube-nya, kemudian nanti dia akan tampil seperti ini. Nah, misal sudah jadi. Nah, ini fitur-fitur lainnya ya yang bisa Bapak Ibu manfaatkan, ada video, ada audio, ada teks. Kalau mau ada judul seperti ini nih, judul apa sih? Nah, ini kan awalnya seperti ini ya, Bapak Ibu. Nah, ini light source-nya saya spotlight misalnya ya. Ini di point light ya. Nah, ini jadi eh, dilihat seperti apa gitu ya. Di embed light, jadi terang atau bagaimana. Nah, ini kalau teks ya, Bapak Ibu. Nah, di sini teksnya bisa diatur, bisa diketikkan judulnya apa, size-nya, dan seterusnya bisa ada di sebelah kanan ini lebih ke pengaturan objeknya, ya. Sama halnya dengan ini, seperti itu. Ini, oke. Oke, baik. Ini mungkin kalau nanti sudah selesai, bisa Bapak Ibu preview. Nah, ini tampilan di handphonenya nanti kurang lebih. Coba di launch, nah nanti bisa dilihat sesuai dengan apa yang sudah Bapak Ibu desain gitu ya. Nah, ini saya ada efek-efek seperti itu. Kalau mau ditampilkan di handphone Bapak Ibu sendiri, nanti bisa klik yang ini, kan ada barcode-nya, QR code-nya, ini bisa di-scan, nanti muncul di handphone Bapak Ibu. Seperti itu. Baik, mungkin itu kurang lebih Bapak Ibu untuk materi hari ini. Eh, Semoga sedikit memberikan insight kepada Bapak Ibu dan semoga tidak jadi pusing ya karena secara sederhana eh, pakai tadi web AR ya Bapak Ibu kalau secara profesional kita memang perlu bantuan untuk kolaborasi dengan yang lain. Baik, demikian mungkin pemaparan materi dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Disampaikan terima kasih kepada narasumber kita yang luar biasa pada siang hari ini. Sungguh sangat menarik ya Bapak Ibu terkait materi yang disuguhkan oleh narasumber kita. Mulai dari pengenalan apa itu augmented reality, kemudian bagaimana proses pembuatannya, aplikasi-aplikasi AR yang cocok untuk pemula, lalu juga sempat beliau contohkan cara penggunaan dari aplikasi tersebut. Terima kasih Ibu Daniar untuk ilmu yang sangat luar biasa pada siang hari ini. Sebelum sesi diskusi dimulai, perlu kami sampaikan bahwa link presensi sudah tersedia. Mohon izin untuk panitia dibantu agar bisa di-share link presensinya. Mohon Bapak Ibu peserta webinar kesediaannya untuk mengisi presensi sebagai bukti kehadiran dan mohon dipastikan data yang dimasukkan oleh Bapak Ibu sudah benar sehingga tidak ada kendala dalam administrasi dan penerbitan e-sertifikat. Berikut untuk link presensinya Bapak Ibu. Untuk sesi selanjutnya yaitu sesi diskusi dan tanya jawab. Sudah ada 2 pertanyaan Ibu Daniar dari peserta webinar pada siang hari ini. Izin saya Ya, Bu Ana. membacakan. Baik. Pertanyaan pertama dari Ibu Isti dari BDK Makassar. Apakah augmented reality ini sifatnya by use atau by design bagi pemakainya?
Karena ada beberapa media pembelajaran AR yang saya sempat ketahui, seperti Arvit, itu tersedia di Play Store. Ataukah media seperti ini memakai coding atau base AI? Baik, langsung saya jawab atau bagaimana, Bu Erna? Baik, silakan Ibu untuk langsung dijawab. Baik, terima kasih Bu Isti ya dari BDK Makassar atas pertanyaannya. Eh, Sebenarnya kalau yang sudah ada di Play Store berarti Bayus ya Bapak Ibu, Bu Isti. Jadi memang sudah bisa dipakai gitu. Seperti yang saya kembangkan, Air Sinap itu sudah dimasukkan ke Play Store, Bapak Ibu download, nanti bentuknya adalah aplikasi. Aplikasi ini bisa diinstal ke handphone Bapak Ibu masing-masing. Kemudian nanti markernya juga bisa di-download dari aplikasi tersebut. Jadi tinggal markernya nanti di-print gitu ya kan ada petunjuk penggunaannya. Menggunakan marker itu nanti menggunakan handphone Bapak Ibu yang sudah terinstal aplikasi bisa memunculkan objek tiga dimensinya gitu. Jadi memang by use, tapi by design juga bisa. Jadi tergantung dengan kebutuhan. Tadi kalau yang menggunakan eh, yang tadi saya contohkan misalnya web AR ya Bapak Ibu itu kan bisa Bapak Ibu sendiri sesuai dengan kebutuhan gitu ya membuat misalnya oh saya lagi mau ada pelajaran materi keanekaragaman hayati tadi ya misalnya menjelaskan rantai makanan karena nggak mungkin mendatangkan singa misalnya gitu ya Bapak Ibu atau misalnya melihat singa secara langsung predator-predator puncak itu Bapak Ibu mungkin bisa meminta siswa untuk secara sederhana buat rantai makanan menggunakan aplikasi tadi web AI sehingga mereka juga touch apa namanya learning by doing ya dengan membuat sendiri rantai makanan menggunakan objek tiga dimensi yang sudah ada di web tersebut dan mereka juga bisa apa namanya menghasilkan media sendiri gitu ya dari desainnya mereka per kelompoknya masing-masing mungkin seperti itu. Nah, kalau ditanya based on coding atau AI, eh, kalau AI itu kan sudah beda ya Bapak Ibu. Jadi memang dasarnya coding, ada codingnya. Untuk misalnya tadi kalau kita pakai Unity itu memang pembuatan aplikasinya yang pakai coding Bapak Ibu. Jadi supaya bisa diakses di Android, nah itu ada bahasa pemrograman yang harus dipakai. Oleh karena tadi saya mensuggestnya memang kita harus kolaborasi ya dengan pihak lain yang memang lebih paham gitu mengenai bahasa pemrograman karena kalau membuat objeknya sendiri mungkin bisa pakai aplikasi tadi ya, pakai Blender itu kita bisa langsung buat objek. Tapi untuk membuat objek itu bisa muncul ke dalam aplikasi, nah itu yang pakai bahasa pemrograman atau codingan tadi ya Bapak Ibu. Jadi memang pakai coding. Kalau AI ini beda sendiri Bapak Ibu. AI ini Bapak Ibu sekarang bisa memanfaatkan AI untuk membuat objek tiga dimensinya gitu. Jadi bisa dikolaborasikan. Misalnya tadi ya Gemini gitu ya, kan sekarang eh, banyak tuh muncul viral misalnya membuat gambar kartun gitu ya. Nah, Bapak Ibu bisa pakai AI ini untuk membuat objek tiga dimensi yang nanti bisa dimasukkan ke dalam eh, aplikasi AR-nya gitu untuk dikombinasikan. Jadi dua hal yang berbeda sebenarnya AI dengan AR ya Bapak Ibu. Kalau basis aplikasinya, nah kita pakai Android biasanya yang paling mudah sejauh ini ya, karena iOS memang agak tricky ya Bapak Ibu untuk bisa diinstal ke iOS gitu. Sehingga sekarang yang dan karena masih lebih banyak pengguna Android sehingga masih banyaknya basis aplikasinya Android. Seperti itu mungkin jawaban dari saya Bu Isti. Semoga cukup menjawab ya. Baik, disampaikan terima kasih kepada Ibu Daniar. Bagi Bapak Ibu peserta webinar yang ingin mengajukan pertanyaan, silahkan dapat langsung mengajukan pertanyaan melalui fitur chat Zoom Meet dengan format nama, spasi, nama sekolah atau afiliasi, spasi pertanyaan. Baik Ibu Daniar, berikut ada pertanyaan kedua. Izin saya bacakan dari Bapak Joko Martono, Men2 Kota Semarang. Minimum device Android versi berapa untuk mengakses AR berbasis APK Android? Maaf, hanya sekedar berbagi berdasarkan pengalaman saya saat penulisan tesis berkaitan dengan AR spesifikasi HP Android yang dimiliki siswa dalam satu kelas itu berbeda.
Berdasarkan pengalaman tersebut, akhirnya saya membuat AR berbasis web dengan ar.js. Mhm. Diakses dengan browser minimal Chrome, sehingga tidak perlu menginstal aplikasi Android yang belum tentu cocok untuk semua HP siswa. Mohon untuk Ibu Daniar, silakan untuk menjawab pertanyaan dari Bapak Joko Martono. Baik, terima kasih Bu Erna dan Pak Joko Martono dari Semarang ya, Bapak. Jauh sekali Semarang. Baik, untuk apa namanya versi berapanya? Sepertinya kalau HP sekarang ya Bapak untuk Android eh, sistemnya itu sudah bisa semua ya yang standar. Mungkin yang perlu diperhatikan adalah besar RAM-nya. Besar RAM-nya ini nanti terkait dengan besarnya aplikasi yang dibuat tadi gitu. Karena memang kelemahannya untuk AR ini aplikasinya memang kadang ukurannya besar ya Bapak Ibu karena kita pakai apa tadi aset ya aset-aset tiga dimensi yang memakan memori cukup banyak. Jadi itu yang masih jadi kendala mungkin sampai dengan hari ini. Kalau untuk sistem sendiri, rasanya kalau untuk HP Android sekarang yang standar ya itu sudah bisa. Misalkan ada fitur kameranya ya, baik gitu. Eh, dari spesifikasi mungkin terbatas di spek RAM-nya kali ya, ya Pak Joko ya yang tadi tidak bisa sehingga memang tidak kompatibel gitu untuk beberapa handphone karena RAM-nya memang kecil mungkin jadi tidak bisa diinstal. Eh, Iya, ini Bapak berarti sudah mengembangkan ya Pak, sudah mengembangkan berbasis web sangat luar biasa. Eh, Tidak masalah Pak, yang penting kembali lagi media itu tidak perlu canggih, jangankan misalnya canggih tapi nggak bisa dipakai muridnya itu justru jangan sampai seperti itu ya Pak. Jadi saat kita mengembangkan media memang sampai membuat udah canggih tapi tidak bisa tepat guna gitu ya tepat sasaran. Nah, itu justru jadi sayang nanti. Jadi saya mengapresiasi sekali nih Bapak sudah menyesuaikan dengan tetap mencoba membuat ya menyesuaikan dengan kebutuhan siswa. Ya, mungkin itu jawaban dari saya. Saya kembalikan ke Bu Erna. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Daniar atas jawaban yang telah disampaikan untuk pertanyaan Bapak Joko Martono. Bapak Ibu peserta webinar, kami ingatkan kembali untuk dapat mengisi presensi sebagai bukti kehadiran Bapak Ibu telah mengikuti webinar pada siang hari ini. Mohon untuk dipastikan data yang diinputkan sudah benar. Bapak Ibu peserta webinar yang berbahagia pada siang hari ini, silakan bagi yang ingin mengajukan pertanyaan untuk dapat menuliskannya pada fitur Room Zoom Chat dengan format nama spasi, afiliasi spasi pertanyaan. Ya, Bapak Ibu, mungkin Bu Erna saya izin menyampaikan, saya sudah membagikan link aplikasi Arsinap. Kalau Bapak Ibu ingin mungkin mengakses, bisa di-download link drive yang saya share, aplikasinya eh, di handphone Android ya Bapak Ibu. Jadi silahkan, semoga bermanfaat untuk setidaknya mengenalkan ya kepada siswa-siswi Bapak Ibu mungkin di daerah tempat Bapak Ibu mengajar. Betul, ini ada yang bertanya, saya langsung jawab aja atau bagaimana, Bu Baik, Hana? baik Ibu Dania, Iya, silakan. eh, betul Bu Af, Af, siapa nih? Afriska ya. Iya Ibu, itu sudah siap pakai.
Jadi hanya tinggal di-download aplikasinya di handphone, kemudian di-install. Mungkin nanti akan muncul peringatan virus karena memang kan bentuknya tidak dikenali ya terkadang. Tapi aman Bapak Ibu, silahkan diinstal saja. Kalau memang nanti tidak bisa, berarti perlu di nonaktifkan dulu antivirusnya, biasanya seperti itu. Tapi sejauh ini yang sudah menggunakan sih aman, tidak ada virusnya Bapak Ibu. Jadi bisa langsung dipakai untuk mengenalkan terkait dengan organ ya. Ini lebih ke organ Bapak Ibu. Jadi fungsi tujuan dari aplikasi ini adalah untuk mengenalkan bahwa organ itu apa namanya disusun dari jaringan gitu. Jadi silakan nanti bisa dicoba-coba di rumah. Eh, Kalau pakai laptop agak sulit Bu karena kita butuh kamera ya, dan memang ini kompatibelnya untuk Android. Jadi memang harus di handphone Android seperti itu Bu Eli. Iya, untuk Bu Sally di iOS belum bisa, Ibu. Betul. Saya belum mengembangkan sampai ke iOS. Mungkin nanti kalau ada ada kesempatan hibah lagi bisa dikembangkan. Baik, Bapak Ibu Panitia, mohon bantuan untuk mengirimkan kembali link yang dimaksud oleh Ibu Ulfatun Hasanah dari MTSN 1 Tuban. Maaf untuk penggunaan Android yang canggih di madrasah kami sangat terbatas, apalagi untuk Bapak Ibu guru. Mohon dikirimkan ulang link agar kami sebagai guru bisa mengaplikasikannya dalam pembuatan media pembelajaran. Baik, Bapak Ibu peserta webinar, silakan bagi yang ingin mengajukan pertanyaan. Dari Ibu Isti, BDK Makassar, kalau base web ada tidak ya, Bu? eh Jujur saya belum mencoba mencari ya Bu. Kalau untuk yang best web aplikasi yang bisa diakses, maksudnya seperti apa? Isti? Kalau best web sebenarnya eh, yang banyak mungkin yang dikembangkan universitas-universitas di luar ya, Bapak Ibu. Mungkin nanti saya kalau sudah saya coba cari dulu karena belum ada listnya. Kalau nanti saya dapat, bisa saya sampaikan ke panitia untuk disampaikan ya, yang web base ya, Bu Isti. Baik, terima kasih.
Baik, Bapak Ibu peserta webinar, silakan bagi yang ingin mengajukan pertanyaan, ingin mengetahui lebih lanjut atau lebih jauh mengenai pemanfaatan augmented reality berbasis Android, dipersilahkan untuk mengajukan pertanyaannya pada fitur room chat. Silakan Bapak Ibu. Mungkin pusing kali ya Bu Erna penjelasannya. Karena memang ya sangat teknik ya Bapak Ibu untuk pembuatan aplikasi. Eh, Semoga yang sederhana tadi untuk pemula yang web AR itu bisa dicoba-coba Bapak Ibu di rumah atau eh, ditugaskan ke siswanya karena biasanya siswa jauh lebih high tech ya mungkin. Jadi mereka mungkin lebih terbiasa untuk mengakses seperti itu. Dibuat tugas project mungkin atau ya, setiap tugas proyek ya, tugas proyek per kelompok itu bisa. Jadi tidak harus selalu Bapak Ibu yang membuat medianya, tapi justru siswa hands-on gitu ya, learning by doing tadi. Mereka yang kita minta untuk membuat media sederhana tadi menggunakan AI gitu. Apalagi sekarang ada AI ya, ada artificial intelligence yang bisa dipakai juga untuk membantu buat objek tiga dimensi tadi yang mungkin belum ada, nah itu bisa dia manfaatkan. Jadi kita bisa kombinasi seperti itu. Baik, terima kasih Bu Daniar. Eh, baik, silakan untuk Ibu Isti, sepertinya ingin berinteraksi langsung dengan Ibu Daniar. Iya, karena tidak ada saya lihat tadi ya. Jadi untuk mungkin karena konfirmasinya kalau secara lisan mungkin lebih lebih pas kali ya kalau hanya untuk chatroom dibaca, pastinya ada hal yang mungkin perlu detail lagi. Terkait tentang augmented reality ini kan versinya tadi ada yang VR ya. Sekarang kalau kami di Kemenak itu mungkin terbatas dengan fasilitas AR-nya atau VR-nya. Bahkan kalau di Kemendikbud itu sudah ada, saya punya teman itu guru biologi itu di pemakaian atau pemanfaatan media pembelajaran itu dengan menggunakan virtual reality-nya atau VR-nya, Mbak. Nah, kalau dalam AR ini yang tadi Mbak Daniar sampaikan itu luar biasa, Mbak, materinya saya sangat appreciate sekali. Kemudian dari augmented reality ini juga kemarin pernah ada yang menuliskan di makalah karya tulis ilmiah. Saya punya teman di Padang itu, Mbak, di Bandung, terkait tentang AR Fit berkaitan dengan sistem rangka eh, dan sistem koordinasi kalau tidak salah itu. Jadi dia ada dua materi itu menggunakan augmented reality dengan menggunakan AR Fit. Nah, ini tambahan ilmu baru dari Mbak Dania terkait tentang aplikasi ini. Dan saya rasa mungkin ini juga merupakan media yang sebenarnya Mbak Dania membutuhkan juga bagi peserta didik itu penjelasan lebih lanjut karena hal-hal yang sifatnya di akan ini ya misalnya organ-organ visceral atau organ-organ dalaman dari misalnya dalam fisiologi manusia ataukah dalam fisiologi hewan ataupun tumbuhan dan lain-lain mungkin membutuhkan penjelasan lebih lanjut. Nah, sekarang fenomena yang biasa saya dapatkan di teman-teman guru ini pada saat menjelaskan konten materi inti itu hanya terbatas pada aplikasi tersebut. Misalnya dengan augmented reality ini terkait misalnya
terkait misalnya dengan tulang misalnya ya, misalnya dengan rangka, sistem rangka tadi. Terus sistem rangka itu kan ada jumlahnya gitu ya, jumlahnya. Sementara pada bisa jadi di karena ini kan by design ya, dari mungkin yang Mbak Dania sampaikan itu mungkin pembuatannya itu dengan menggunakan coding yang seperti saya tanyakan tadi, kemudian dengan menggunakan eh, eh, AI atau apa nama tadi, developer yang mungkin dari pengembang IT itu sendiri, yang mungkin ada yang terselip misalnya jumlah jumlah tulangnya itu, osteonnya itu eh, tidak sejumlah dengan teori gitu Mbak. Osteon misalnya eh, di osteon di osteon apa misalnya femur, ya femur itu ada berapa misalnya di osteon eh, apa namanya, saya sudah banyak lupa ini materinya. Jadi osteon itu bisa jadi berkurang jumlahnya, atau mungkin di materi lain terkait tentang organ-organ eh, abdomen misalnya, terkait tentang kenapa begini bentuknya, lambung misalnya ya. Kenapa bentuknya duodenum seperti ini misalnya, itu kan tidak sesuai. Nah, mungkin di sini membutuhkan penjelasan seorang guru biologi di dalam media itu. Jadi tidak tidak sebatas pada tidak bergantung pada media yang ada. Ya, betul, saya setuju dengan Mbak Dania terkait tentang media pembelajaran itu harus fokusnya pada memang focusingnya ke pendekatan teacher learning centernya juga tetap ada gitu, tanpa kita lupakan, karena selama ini yang saya lihat itu banyak karena ini sudah pembelajaran diferensiasi, sudah pembelajaran yang berfokus pada eh, student learning center, tapi mengabaikan eh, penguasaan keilmuan itu dari sisi gurunya. Itu mungkin yang kita butuhkan dalam hal ini. Dan mungkin juga saya terkait mungkin seperti tadi sampaikan ada spek dari HP yang mungkin tidak tidak cocok dengan aplikasi-aplikasi yang tersedia. Mungkin kita perlu lebih banyak apa namanya istilahnya menelusuri mungkin ya, karena sekarang kan source pembelajaran itu sangat-sangat terbuka Mbak. Di dunia apa namanya istilahnya, di dunia digital sekarang ini, mungkin ini salah satu saja yang ditampilkan oleh Mbak Dania, tapi ini menjadi sebuah inspirasi besar buat kami Mbak untuk bisa mengeksplor lebih lanjut terkait tentang augmented reality ini. Dan terima kasih atas ininya, info-info terbarunya. Dan mungkin kalau misalnya dari Mbak Daniar mungkin bisa berbagi sharing knowledge terkait tentang kira-kira apa yang menjadi hambatan ataupun tantangan di dalam menggunakan augmented reality ini, Mbak, dan dalam pengembangannya ataupun pembuatannya. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Isti atas sharing masukan dan juga pertanyaannya. Mungkin saya menjawab pertanyaan terakhir yang disampaikan ya Bu. Kendala ya dalam pengembangan. Betul Bu. Jadi kendalanya banyak sekali kalau mau diceritakan. Jadi memang satu kompatibilitas perangkat memang itu jadi salah satu kendala. Kami juga saat mengembangkan, kami memang fokusnya gimana supaya bisa diakses oleh banyak orang gitu ya. Jadi memang difokuskan nih yang eh, memorinya kecil, yang RAM-nya kecil, membuat aplikasi AR Synapse ini sudah diupayakan sedemikian rupa, memorinya tidak terlalu besar sehingga diharapkan bisa diakses oleh banyak orang gitu ya Bu. Kemudian kemarin dipublikasikan di Play Store juga, harapannya yang punya internet bisa langsung di download saja di Play Store, walaupun kendalanya lagi adalah memang ada masa berlaku ya Bu. Jadi memang harus kontinuitasnya itu yang kontinuitas yang memang saat ini jadi kendala juga di kami gitu. Karena untuk media-media digital itu memang kendalanya di penyimpanan satu ya Bu, kedua di eh, kontinuitas apa ya, penyimpanan di dalam servernya gitu yang memang eh, perlu maintenance-nya itu kita masih juga struggle di situ gitu. Mungkin kendalanya itu. Kalau dalam pengembangan, eh, kendala adalah karena biasanya yang membantu pihak kolaboratornya ini bukan orang biologi Bu. Gitu. Jadi agak sulit
nyampaikan isi otak kita, pengennya tuh paru-paru yang begini loh, Pak, Bu, gitu ya, bentuknya seperti ini, kita tahu teksturnya bagaimana dan seterusnya, tapi dalam bahasa pemrograman itu kadang sulit sekali untuk apa namanya, diaplikasikan gitu ya, Bu, dalam bahasa pemrograman, sehingga terbentuk media objek tiga dimensi tersebut. Jadi kita cukup alot kemarin diskusinya ya Bu, itu 3 bulan sendiri kita diskusi desain mengenai apa namanya asetnya. Karena kalau untuk membuat aplikasinya sebentar Bu, itu 2 minggu juga jadi. Kalau untuk buat aplikasi justru yang lama adalah membuat idenya tadi mau seperti apa sih bentuknya gitu ya. Kemudian tujuannya apa? Oh tujuan utamanya kalau air sinap ini memang untuk tadi karena kan kadang di sekolah itu eh, guru terkadang ada lupanya ya Bu. Misalnya eh, sebenarnya target capaian pembelajarannya adalah eh, siswa mengetahui misalnya apa namanya kaitan struktur dan fungsi gitu kan ya. Eh, kadang tuh penjelasannya di sekolah yang saya tahu beberapa sekolah terpisah kan antara strukturnya sendiri, fungsinya sendiri, kemudian fungsi biologisnya juga terpisah gitu. Nah, air sinap ini niatnya kita gimana caranya supaya bahwa itu tuh hal yang harus disatukan gitu bahwa paru-paru ini punya fungsi misalnya untuk pertukaran karena memang dia strukturnya secara struktur seperti ini gitu. Jadi ingin menggabungkan itu tujuannya. Dan betul tadi jadi terbatas, Bu, benar. Karena satu proyek biasanya memang ada tujuan khususnya gitu. Jadi seperti tadi misalnya kalau Bu Isi bilang eh, rangka mungkin ya satu mungkin ada kekurangan kemudian hanya bisa melihat rangkanya aja gitu ya. Eh, yang materi lain tetap harus guru yang menjelaskan memang betul bukan memang kita tujuannya kan sebagai membantu ya paling tidak memberikan pengalaman baru ya experience kepada siswa bahwa ada loh media ini gitu ya kalian bisa memanfaatkan kemudian juga mereka jadi lebih interested dengan adanya pemakaian media tersebut sehingga lebih ingin tahu gitu karena salah satunya memang ke arah motivasi minat gitu ya sehingga mereka lebih interest untuk tahu lebih dalam gitu, mengenai materi yang diajarkan tapi tetap tidak menggantikan peran guru jadi tetap ya Bu, media itu hanya sebagai pembantu. Seperti itu mungkin Bu Isti komentar dari saya ya, jawaban dari saya semoga uh, cukup menjawab. Terima kasih banyak Bu Isti dari BDK Makassar dan juga Terima Ibu kasih Daniar banyak Bu Isti. senior ini. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya dari Ibu Hikmawati Hanurani. Apa kelebihan penggunaan AR sementara untuk objek 3D bisa juga memanfaatkan video misal dari YouTube? Silakan untuk Iya, Ibu Daniar menjawab. baik. Terima kasih Bu Hikmawati. Eh, betul Bu, sebenarnya banyak media lain ya. Tapi tadi saya mungkin menekankan kepada experience ya, pengalaman siswa yang nantinya berdampak pada minat motivasi mereka untuk lebih interest gitu. Karena saat ada media baru, oh ternyata bentuknya seperti ini ya, Bu. Terus bisa diputar-putar. Mungkin kalau video di YouTube terbatas ketika hanya menonton ya, tadi melihat saja. Sama seperti misalnya guru menerangkan gitu ya, menerangkan dia siswa hanya melihat, mendengar gitu. Kalau video mungkin terbatas, walaupun mungkin ada simulasinya gitu ya, atau ada apa penjelasan fisiologinya dan seterusnya. Tapi interaktifnya kita kurang ya, interaktifnya kurang kalau hanya dengan video. Guru tetap harus bisa mengajak siswa. Mungkin ada LKPD dan seterusnya, ya, LKM dan seterusnya. Begitu pula dengan AR, sebenarnya juga interaktif. Mungkin dari segi aplikasinya memang sudah interaktif, bisa ada fitur-fiturnya yang mendukung interaktif tadi, tapi tetap untuk lebih bisa in-depth terhadap materinya, guru juga tetap harus menyediakan LKM ya, Bu, Bapak Ibu gitu. Kelebihannya kalau untuk AR dia memang eh, secara aplikasi medianya memang sudah interaktif, Ibu. Jadi poin interaktif itu mungkin yang kita feel ya gitu. Kalau untuk objek tiga dimensi eh, terbatas ya. Biasanya kayak saya misalnya dulu pernah ngajar di SMA, ada sih objek tiga dimensi misalnya paru gitu ya atau rangka, tapi kan cuma satu
sedangkan harus dipakai oleh 40 orang anak misalnya satu kelas. Jadi mereka harus bergantian. Nah, kalau AR ini mungkin jadi apa fasilitas atau media yang bisa diakses satu kelompok misalnya bisa satu orang yang mengakses diamati oleh 4 orang misalnya atau satu orang juga bisa mengakses di handphone masing-masing. Jadi kan kita mendukung juga kurikulum merdeka ya yang sifatnya sudah apa namanya personalifikasi ya Bapak Ibu untuk belajarnya sehingga tadi interaktifnya dan juga mungkin accessible-nya ya Bu untuk kelebihan AI. Itu mungkin jawaban dari saya, Bu Hikmah. Terima kasih. Dan Mohon izin Ibu Daniar, saya ya, sekaligus ingin menyambung pertanyaan dan jawaban dari Ibu Daniar, karena saya juga sangat penasaran dengan pemanfaatan augmented reality ini. Apakah juga terdapat fitur interaktif seperti drag and drop untuk melabeli organ seperti itu, Ibu Daniar? iya, itu bisa dilakukan, Bu. Jadi tergantung tadi ya by design kan ya. Kita mau mendesainnya seperti apa. Ada fitur kalau di United karena sudah profesional ya, mereka ada drag and drop bisa, kemudian bisa klik gitu ya. Atau nanti misalnya tidak di objek 3 dimensinya pun kita bisa pakai fitur kayak tadi kan saya di aplikasi ada beberapa menu gitu ya mungkin di menu yang kuisnya atau bagaimana kita bisa pakai drag and drop gitu di aplikasi tersebut. Tapi kalau di AR-nya sendiri bisa untuk drag and drop. Tapi tadi kendalanya adalah di memori biasanya karena semakin banyak interaktif ya memang kendalanya tetap di memori itu akan memakan memori yang lebih besar seperti itu kan. Baik, terima kasih atas jawabannya sangat luar biasa, Ibu Daniar. Berikut ada sharing dari Ibu Afrita Nur Rahmawati. Ekskul sekolah kami Digital Entrepreneurship berhasil membuat rintisan aplikasi belajar anatomi berbasis AR dan berhasil mendapat medali perak di fiksi tingkat nasional. Alhamdulillah, selamat untuk Selamat Bu madrasah dari Afrika Ibu Afrita Nur Rahmawati. dan Sangat luar biasa tim. sekali, Bu Daniar. Mungkin bisa di-share Bu aplikasinya supaya bisa dipakai oleh Bapak Ibu juga. Saya juga penasaran. Barangkali Ibu Afrita Nurrahmawati ingin berinteraksi langsung dengan narasumber kita yang luar biasa pada hari ini untuk berbagi pengalaman dan ilmunya. Karena sepertinya banyak Bapak Ibu guru di sini yang juga merupakan pembina beberapa olimpiade seperti fiksi. Ibu Afrita Nurrahmawati, apakah masih ada di Zoom? Baik, Ibu, tapi ini kameranya belum dibuka sama host. Kita bicara tanpa kamera aja ya, Ibu ya. Baik, Ibu, tidak apa-apa. Silahkan, Ibu. Ya, baik. Jadi kami dari SMA Bias Yogyakarta, kami punya ekskul Digital Entrepreneurship untuk mengakomodir ini siswa kan tidak bisa lepas dari gadget ya, baik HP maupun laptop. Oleh karena itu, salah satu upaya kami untuk memanfaatkan apa fasilitas yang sudah diberikan orang tua kepada mereka adalah dengan mendirikan ekskul Digital Entrepreneurship. Salah satunya adalah mereka akan dikelompok-kelompokkan untuk membuat proyek. Proyeknya berupa aplikasi. Di antara aplikasi ada yang berbasis game, ada yang berbasis apa ya Ibu yang namanya ya aplikasi kayak bisnis gitu ya. Itu. Ah,
di antara kelompok mereka itu ada yang berhasil masuk ke berjenjang ininya ya, tentunya ya berjenjang dari tingkat kota ke tingkat provinsi, kemudian maju ke tingkat nasional. Tapi karena ini memang basisnya dari siswa SMA, Ibu, jadi yang dibuat itu adalah aplikasi belajar anatomi untuk tingkat SD. Ya, untuk tingkat SD dan alhamdulillah kemarin ini tahun lalu ini apa namanya persisnya itu kami mendapatkan medali perak untuk fiksi di tingkat nasional. Demikian, terima kasih. Terima kasih Bu Afrita. Terima kasih Bu Afrita, Sangat luar sharingnya biasa luar sekali. biasa. Berawal dari para murid kita yang tidak lepas dari penggunaan gadget. Kemudian diarahkan oleh Bapak Ibu yang sangat luar biasa untuk dapat mencoba membuat aplikasi. Sehingga dapat dilombakan dan dapat mendapatkan juara di tingkat nasional. Sangat luar biasa sekali Bu Afrita, terima kasih untuk sharingnya. Kalau sudah diinginkan motor tentang misalnya sama saya bisa apa kan yang itu Baik Bapak Ibu peserta webinar, apakah masih ada yang ingin menyampaikan pertanyaan mengenai materi kita yang sangat menarik sekali pada siang hari ini? Silakan dapat menuliskan pada kolom chat. Kami ingatkan kembali bagi Bapak Ibu peserta webinar yang masih belum mengisi presensi, silahkan dapat mengisi pada link yang telah disediakan oleh panitia. Mohon untuk mengisikan data dengan benar agar tidak terjadi kesalahan dalam penerbitan e-sertifikat. Baik Bapak Ibu webinar, peserta webinar pada siang hari ini, sepertinya sudah tidak ada pertanyaan lagi yang disampaikan melalui fitur room chat. Maka dari itu, kami akan melanjutkan pada acara yang selanjutnya, yaitu penyerahan e-sertifikat kepada narasumber kita. Mohon dibantu Bapak Ibu Panitia. Baik, Ibu Daniar, izinkan kami dari panitia webinar pada siang hari ini untuk menyerahkan e-sertifikat sebagai tanda terima kasih atas kesediaan Ibu berbagi ilmu yang sangat luar biasa pada siang hari ini. Mohon diterima, Ibu Daniar. Baik, terima kasih Bu Erna dan Bapak Ibu panitia dari forum diskusi atau komunikasi ya Bu Erna untuk MP ya, panitianya ya. Terima kasih banyak sudah diberikan kesempatan untuk bisa berbagi ilmu dengan Bapak Ibu di hari ini. Semoga apa yang saya sampaikan
paling tidak menjadi apa ya, pemantik semangat untuk Bapak Ibu lebih eh, mungkin bisa berkarya, membuat tadi ya media augmented reality secara sederhana saja, tidak masalah Bapak Ibu menyesuaikan dengan kebutuhan. Terima kasih sekali lagi saya haturkan kepada Bapak Ibu Panitia, Bu Erna selaku moderator, dan kepada seluruh peserta. Ya, terima kasih Bu Erna. Baik, sama-sama Ibu. Terima kasih banyak Ibu. Sehat selalu. Baik Bapak Ibu peserta webinar yang sangat berbahagia pada siang hari ini. Untuk acara selanjutnya adalah doa yang akan dipimpin oleh Bapak Haris. Bapak Haris, disilahkan Oke. untuk memimpin doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, marilah kita bersama berdoa kepada Allah. Semoga ilmu yang kita dapatkan siang kali ini menjadi ilmu yang bermanfaat dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah wa niyatun sholihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan hamidin, hamdan yuafi ni'amahu wa yuafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Ya Allah, ya Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, pada hari yang penuh keberkahan ini kami panjatkan puji dan syukur kehadirat-Mu ya Allah. Terima kasih atas kelancaran dan kemudahan yang Engkau berikan sehingga webinar nasional biologi ini dapat terlaksana dengan baik. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah ilmu yang kami dapatkan hari ini sebagai ilmu yang bermanfaat, yang membuka wawasan kami, membawa rasa ingin tahu, serta mendorong kami untuk terus berkarya dan memberi manfaat bagi masyarakat, bangsa, dan negara ini. Ya Allah yang Maha Mengetahui, karuniakanlah kepada narasumber kami, kepada panitia, kepada peserta, dan semua pihak yang terlibat dalam kegiatan hari ini, kesehatan, kekuatan, serta keberkahan di setiap langkah mereka semua, ya Allah. Yang Maha Pengampun, lindungilah kami semua dari segala kesulitan dan mudahkanlah urusan kami untuk kedepannya. Ya Allah, jadikanlah kegiatan ini sebagai amal kebaikan yang Engkau ridhoi. Ampunilah segala kesalahan kami, baik disengaja maupun tidak disengaja. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih untuk Bapak Haris. Selanjutnya adalah sesi foto bersama ya Bapak Ibu peserta webinar. Dimohon pada Bapak Ibu peserta webinar untuk mengaktifkan kamera masing-masing. Untuk sesi foto bersama akan dipandu oleh Bapak Pandi. Bapak Pandi disilahkan. Saya hitung mulai satu, hitungan yang ketiga ya Bapak Ibu. Ya, 1, 2, 3. Terus slide berikutnya. 1, 2, 3. Slide berikutnya. 1, 2, 3. Satu, dua, tiga. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Sudah Bapak Ibu? Baik, terima kasih Bapak Pandi.
Berakhirlah sudah acara kita hari ini, Bapak Ibu. Semoga membawa keberkahan dan kebermanfaatan yang luar biasa untuk kita semua. Sebelum saya tutup, izinkan saya berpantun lebih dulu ya Bapak Ibu. Burung dara, burung merpati, terbang tinggi di Cakep, atas awan. Cakep, cakep. cakep. Acara webinar kami akhiri. Sampai jumpa lagi di lain kesempatan. Cakep. Informasi untuk seri webinar selanjutnya. Mohon bantuan panitia untuk ditampilkan. Informasi untuk seri webinar selanjutnya dapat diakses melalui website resmi Program Studi Pendidikan Biologi FMIPA Universitas Negeri Jakarta atau melalui akun Instagram Fusi Bioma. Demikian Bapak Ibu rangkaian acara webinar siang hari ini. Saya Erna Kristiana Dewi dari MAN 1 Jember selaku moderator. Mohon izin untuk pamit undur diri. Semoga kita dapat bertemu kembali di acara webinar selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi Terima kasih, wabarakatuh. Bu Er.